Tampilnya wajah-wajah kita ya Pak. Oh ini sudah. Sudah. Lupa di telepon Pak. Bunda telepon Bunda. Ayo kelihatan loh ya WA-nya ya. Ini tidak ada videonya Pak ya. Oke, mungkin itu ya, apa, LKPD itu masuknya sumber belajar juga sih sebenarnya kalau memang menggunakan LKPD. Bisa dimasukkan, itu termasuk sumber belajar. Pak Arif. Coba pertanyaannya itu dicek kembali Pak. Kira-kira pas enggak sih? Ini. Apakah orang berusia 40 bisa gemuk gitu?
Enggak, ini untuk apa ini? PPT-nya yang di sini itu untuk apa pertanyaan-pertanyaan itu? Jadi tes. Nah, kira-kira dari pertanyaan Pak Arif itu masuk enggak kira-kira? Sesuai enggak? Apakah orang berusia 40 bisa gemuk? 40? Ini maksudnya apa? Nah, berkembang kan bisa saja kan pertambahan berat badannya, tetapi mungkin saya hanya pertanyaan saja itu pas enggak gitu. Seperti apa? Seperti apa mungkin teman-teman yang lain gitu ya, karena sepertinya kok kurang pas ya kalau misalnya apakah orang berusia 40 bisa gemuk gitu? Ya, jawabannya bisa gitu. Hah? Ya, atau kan bisa saja itu juga ke siswa gitu loh. Ya, misalnya apa apa ya istilahnya ya? Penambahan berat badan mereka dari itu gitu. Apa ya? Sepertinya kurang pas gitu sih kalau saya sih. Oke. Pak Arif, kedua gambar itu kira-kira sepertinya sama ya. Anak bisa mengartikan sama loh. Itu apa bedanya? Bisa nggak dari gambar dua itu didefinisikan bahwa itu juga bertumbuh? Tumbuh.
Kemudian gini, untuk materinya sendiri itu tidak masukkan di PPT juga ya. Karena PPT itu juga seperti ini medianya kan ya. Nah, tujuan pembelajaran itu juga bisa dimasukkan di situ gitu. Ya. Jadi sebenarnya PPT. Ya, kemudian mungkin dijelaskan ya, karena ini di kelas kan. Nah, di kelas. Berarti kan dari apa yang mereka diskusikan itu mereka paparkan, kemudian simpulannya dari mana? Dari guru kan? Itu mungkin materinya yang disampaikan itu pokok ya atau inti dari materinya dimasukkan juga ke PPT, tidak hanya seperti ini saja gitu loh Pak Arif. Ya, seperti misalnya punyanya Pak Hasan kemarin ada apa? Ada simpulan kan apa sih materi yang dibahas? Oh, pertumbuhan itu A, nah, misal ya. Perkembangan itu A, apa bedanya? Jadi bedanya ya disampaikan di situ di PPT-nya. Sehingga intinya adalah memperjelas gitu. Enggak, tapi nanti pemberiannya kan setelah mereka menyelesaikan gitu loh. Intinya apa? Guru kan memberikan refleksi ya, atau simpulan dari materi yang dipelajari gitu loh, Pak. Oke, tuh. Terus? Hmm? Oke. Nah, mungkin ada temannya yang mau mengomentari mulai dari atas tadi mungkin. Mungkin. Kunci jawabannya ada enggak, Pak? Untuk LKPD-nya. Ada di mana?
Oke. Coba di atas tadi, Pak. Coba di atas. Oke, saya coba. Fase 2 membagi, terus membimbing. Yang di fase 1 itu mereka hanya diberikan LKPD gitu ya, dan mengamati gambar gitu. Hmm. Karena gini ya, peserta didik menganalisis masalah yang disajikan di, maksudnya gimana itu? Peserta didik menganalisis masalah yang disajikan di. Nah, berarti LKPD itu eh, mengerjakan dari apa ya? Dari PPT itu kemudian mereka menganalisis eh, LKPD gitu kah? Paham. Iya. Yang jadi pertanyaan saya adalah guru membagikan LKPD terkait tugas mengamati PPT yang disajikan guru. Berarti antara PPT dengan LKPD itu harus match, sinkron. Nah, kenapa? Karena tadi kan gambar yang ada di LKPD dengan yang ada di PPT itu sesuai enggak? Loh, enggak, saya hanya tanya, ketika itu sinkron, apakah sesuai gitu? Apakah itu hanya sebagai pancingan atau bagaimana? Nah, kalau seperti itu kan guru apa ya? Menyajikan materi melalui atau mengajukan masalah melalui PPT dulu. Baru nanti pembagian LKPD-nya di mana? Di setelahnya. Karena kalau seperti itu nanti tidak match. Bunyinya di situ adalah guru membagikan LKPD, ya, tetapi tujuannya adalah untuk PPT gitu loh, Pak. Sehingga antara LKPD dengan PPT kan harus sinkron gitu loh. Mungkin ada temannya yang mau berpendapat atau sependapat dengan saya karena saya agak bingung gitu loh. Loh, ini PPT-nya gambarnya seperti ini gitu. Tetapi ketika di LKPD gambarnya berbeda. Nah, kalau memang tujuannya PPT adalah untuk apa ya? Untuk stimulus ya, intinya adalah untuk stimulus kepada siswa mengenai pertumbuhan dan perkembangan, ya enggak apa-apa gitu. Karena apa? Di situ mengamati baru nanti menanya. Ya, ini ada menanyanya sudah masuk di sini belum? Gitu loh, Pak. Nah, baru ketika mereka disuruh mengerjakan LKPD dengan gambar yang berbeda, itu mereka nyambung. Tapi ketika Pak Arif guru memberikan LKPD terkait tugas mengamati PPT. Nah, instruksi itu memberikan suatu pemahaman bahwa antara LKPD dengan PPT itu gambarnya sama. Ya, gitu loh. Makanya tadi saya tanyakan, loh, ternyata kok di LKPD gambarnya sudah berbeda. Ya, apa yang mereka analisis yang antara PPT dengan LKPD itu beda jauh gitu lah. Gitu ya, Pak. Apa ada yang mau berpendapat? Silahkan.
Ya, jadi apa ya? Mungkin maksudnya Pak Arif adalah nah LKPD-nya tidak langsung diberikan di situ maksud saya gitu, tetapi diberikannya uh, di bawah gitu loh. Atau ada yang mau berpendapat lain? Silahkan. Oke, masuk lagi Pak. Oke, Nah, berarti kan mengorganisasikan bisa ketika itu sudah dibentuk ke dalam kelompok, kemudian diberikan LKPD tadi gitu loh. Sehingga mereka kan apa ya sudah ada gambaran gitu ya terkait dengan tugas yang ada di LKPD setelah mereka mengamati PPT tadi gitu. Oke, silahkan yang lain kalau ada yang mau berpendapat silahkan gitu. Biar memperkaya referensi. Oke, terus mungkin yang bawah lagi Pak yang LKPD tidak perlu dilihat kan? Tadi PPT-nya ditambah ya. Tujuan sama materi kan secara umum gitu. Tetapi itu kan masuknya nanti di belakang gitu kan? Setelah menyimpulkan itu loh Pak. Di oke, kemudian instrumen mana instrumen yang mungkin mau saya lihat? Oke, terus bawah. Nah, mana kisi-kisinya ini? Lah itu kok ada di situ? Nah, mungkin bisa di apa ya Pak, dibagi ya. Misalnya kalau IPK 1 yaitu menjelaskan itu ada berapa soal dari IPK 1? Mm-hmm. 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 Nah, kemudian indikator soal itu kalau memang itu soal hot harus ada apanya? Coba saya mau lihat yang ada C4-nya. Nah, enggak. Ciri soal hot kemarin apa kalau saya sampaikan? Ada stimulus. Nah, oke. Kemudian kalau indikator soalnya ketika itu ada stimulus maka harus ada unsur apa? A, B, C, D. Disajikan gambar peserta didik dapat menganalisis. Ya, nah kok ini fungsi passing bawah? Nah, kira-kira kalau itu ciri soal hot, ya indikator soalnya bagaimana? Kurang apanya itu? Kurang C dan D. Condition, stimulusnya tidak ada. Degree-nya juga tidak ada. Ya, kita harus membedakan ketika menentukan degree pada indikator soal ataupun juga pada tujuan pembelajaran itu berbeda. Ya, kenapa? Karena namanya soal kan jelas bahwa dengan benar dengan tepat itu ya enggak apa-apa. Karena itu soal kan. Kalau nggak benar ya salah ya nilainya nggak apa
enggak sesuai kan seperti itu. Beda kalau misalnya dengan tujuan. Oke, gitu ya Pak Arif ya. Oke, coba Pak Arif ke atas lagi Pak Arif. Nah, apa yang mungkin Pak Arif mau diskusikan untuk instrumen? Jangan biasakan ada kecuali. Ya, karena soal kecuali itu enggak, bukan soal yang ya jadi misalnya yang bukan gitu aja ya, jangan kecuali gitu. Nah, untuk soal yang L3-nya itu yang mungkin belum jelas. Stimulusnya apa di situ yang menjadi stimulus? Apakah berupa urutan yang mereka itu harus menganalisis gitu ya? Kita acak. Nah, ketika itu adalah C3 itu bagaimana gitu. Ya Pak Arif? Oke, ada lagi? Pak Arif ini rumahnya dekat jalan ya? Ngungsi di mana? Oh, lalu rumah mertua di mana itu? Oh, oke. Bawah lagi mungkin? Mm-mm. 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 Nah, kalau diskusi itu pengamatannya antar teman atau gurunya yang mengamati? Kalau itu sudah masuk di instrumen penilaian. Iya, jadi bukan ya dan tidak lagi, tetapi satu, dua, tiga, empat. Ya, atau satu, dua, tiga. Ya, karena kalau yang namanya kita itu, kan kalau ya tidak, itu kan untuk apa ya? Untuk latihan saja sih untuk peserta apa ya temannya gitu kan apakah itu dilakukan atau enggak gitu tetapi ketika itu sudah masuk ke instrumen ya harus kemarin saya sampaikan rating scale ya jadi harus ada nilai tengah tidak hanya dua nilai gitu kalau tidak otomatis tuh nilainya apa nol kan oke itu Pak Arif ya mungkin untuk yang lain juga ya gitu karena kalau penilaian hasil belajar itu pasti yang menilai bukan siswa lagi ya siswa lagi tetapi yang menilai adalah gurunya gitu gitu ya Pak Arif ya semangat nah kira-kira nanti yang akan diupload ini atau akan direvisi Pak Arif loh loh yang bisa menentukan kan Pak Arif dari apa yang sudah saya sampaikan tadi kira-kira bagaimana kan gitu tuh kalau ini yang di upload apakah saya bisa nilai maksimal enggak tegas loh saya jadi tetap kita harus menyesuaikan kalau tadi kan sudah saya kasih masukan Pak Nasir ada Pak Arif ini alumni mana sih Pak Arif UNP Pak Slamet dah seperti saya mungkin ya setipe sama saya ya oke ke bawah
Ini ada ICT-nya enggak, Pak? Ada memasukkan ICT? Kira-kira ICT bisa dimasukkan di mana? Mhm. Karena seperti kemarin ya, seperti kemarin yang sudah saya share untuk materi itu kan bagaimana pemanfaatan ICT juga gitu kan. Mungkin ada gambar-gambar atau video yang mungkin bisa mereka akses gitu. Mhm. Di daftar pustakanya hanya 2 saja ya? Mmm, mhm, oke. Tapi itu ya untuk ICT-nya itu belum masuk ya, Pak, ya? Oke oke, semangat ya Pak Arif ya. Semua itu proses gitu ya. Kita semua harus berproses. Media yang tadi atau beda, Pak? Mhm. Bagian apa? Loh, enggak, medianya Pak Arif pakai apa? Coba. Nah, tadi kan yang saya sampaikan, jadi sebenarnya media, isinya yang ada di media itu apa, ya berarti kan, tadi gambaran, kemudian simpulannya seperti apa sih materinya itu belum ada. Jadi belum lengkap. Ya, Pak ya? Oke. Apalagi? Tadi sudah saya lihat ya. Sudah? Instrumen tadi sudah. Tadi kan sudah saya kasih masukan kan? Ya semangat ya Pak Arif ya. Oke, ya semangat. Oke, sama-sama. Nah itu layoutnya Pak Arif sudah luar biasa katanya Pak Azhar. Jadi Pak Edi? Izin siap kok. Kayak gini dulu. Ini yang keluar siapa ini ya? 2, 3, 4, 5, 6. Tadi saya paketannya habis. Nah, ini 6, kurang 1 sih Pak. Pak Taufik, Bu. Oh, Pak Taufik ya. Silakan. Presentasi apa? Apakah langsung ke penilaian? Tidak apa-apa. Boleh dari ibu dari ibu ya. RPP dulu ya. Dari apa? RPP dulu. Oke, silakan. Temennya juga komentar ya, jangan saya yang komentar. Sudah kelihatan Bu? Sudah nampak? Oke. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Farida selaku dosen pada perguruan pada malam dan teman-teman mahasiswa PPG yang saya hormati. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan 5 perangkat yang saya sudah susun. Saya mulai dari RPP yang sudah banyak masukan dan revisi yang saya kerjakan. Untuk yang saya tunjukkan mungkin yang hasil revisinya saja.
Yang pertama adalah kemarin ambil itu aktivitas kebugaran jasmani terkait kesehatan dengan unsur kekuatan, daya tahan, kelembutan, dan kardiovaskuler. Jadi katanya ibu terlalu lebar, jadi saya kecilkan lagi. Jadi saya fokus untuk ambil unsur kekuatan saja. Yang mana unsur kekuatan itu di sini saya bagi 4, yaitu otot tungkai kaki, otot perut, otot punggung, dan otot lengan dan bahu. Jadi untuk satu unsur saya yang saya bahas pada FPP ini. Untuk IPK-nya yang pertama itu adalah menjelaskan cara melakukan berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan kekuatan, yaitu kekuatan otot tungkai, otot perut, otot punggung, dan otot lengan dan bahu. Yang kedua adalah mendefinisikan konsep kebugaran jasmani. Yang ketiga adalah menganalisis berbagai bentuk aktivitas kekuatan pada kebugaran jasmani. Untuk KD yang 4 mempraktekkan, yaitu yang pertama adalah melakukan berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan kekuatan otot tungkai kaki, otot perut, otot punggung, dan otot lengan dan bahu. Kedua adalah membuat bentukan sirkuit training melalui rangkaian berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan kekuatan, yaitu kekuatan tungkai kaki, otot perut, otot punggung, dan otot lengan dan bahu. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengamati bahan ajar dan video, peserta didik dapat menjelaskan cara melakukan berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani terkait dengan kekuatan sesuai dengan kriteria penilaian. Yang kedua, setelah mengamati bahan ajar dan video pembelajaran, peserta didik dapat mendefinisikan konsep kebugaran jasmani sesuai dengan kriteria penilaian. Yang ketiga adalah setelah mengamati bahan ajar dan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis berbagai bentuk aktivitas kekuatan pada kebugaran jasmani sesuai dengan kriteria penilaian. Yang keempat, melalui kegiatan pembelajaran sinkronus dan asinkronus, peserta didik dapat melakukan berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani terkait kekuatan sesuai dengan kriteria penilaian keterampilan. Yang kelima, setelah mengikuti pembelajaran sinkronus dan asinkronus, peserta didik menggunakan berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dan pengukuran bentuk sirkuit training. Terus ini juga kemarin tambahan nilai PPK-nya ditaruh di bawah tujuan pembelajaran yang saya masukkan ini dengan mengimplementasikan sikap menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri. Adapun materinya yang terbagi 3, reguler, remedial, dan pengayaan. Untuk reguler yaitu pengertian kebugaran jasmani. Yang kedua ada bentuk-bentuk aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan kekuatan otot tungkai kaki, otot perut, otot punggung, dan otot lengan dan bahu. Untuk remedial, kegiatannya adalah mengurangi materi pokok di luar jam tatap muka bagi peserta didik yang belum tuntas. 2, memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas. Dan 3, memberikan kesempatan untuk tes perbaikan melalui tutor sebaya. Pertanyaan, guru memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi berbagai sumber dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya menyajikan dalam bentuk laporan tertulis. Yang kedua, peserta didik membantu peserta didik lain yang belum tuntas dengan pembelajaran tutor sebaya. Untuk metodenya tanya jawab, diskusi, penugasan. Pendekatannya yaitu saintifik. Model yang digunakan adalah problem based learning. Media, alat, dan bahan ini digabung juga kemarin dapat, karena kemarin saya digabungkan. Untuk medianya yaitu video pembelajaran dan LKPD. Alat dan bahan yaitu HP Android atau laptop. Yang kedua ada timer atau stopwatch. Sumber belajarnya yaitu buku siswa terbitan Muhajir 2017. Yang
yang kedua adalah LKPD, yang ketiga adalah video plan pembelajaran. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama menyapa siswa melalui Google Meet, yang kedua mengecek kehadiran yang dilakukan melalui Google Form. Jadi mengisi absennya melalui Google Form. Yang ketiga adalah memutarkan lagu nasional, yaitu Maju Tak Getar. Yang keempat, persepsi mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang kelima adalah mengerjakan semacam bentuk pretest melalui soal quiz daring, yaitu aplikasi Quiz Easy. Bentuk soalnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia. Ada 10 pertanyaan. Terakhir. Bentuk soalnya bentuk soal pretestnya seperti ini. Terus lanjut. Terus masukkan juga kemarin karena belum ada gerakan kegiatan pemanasannya, jadi saya masukkan yaitu melakukan pemanasan dalam bentuk senam sederhana, yaitu senam kewer-kewer. Jadi melakukan senamnya di masing-masing rumahnya, tetap dalam via Gmeet. Untuk kegiatan inti yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama memberikan stimulus berupa penjelasan betapa pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi. Lalu memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Yang pertama itu kira-kira apa yang dimaksud dengan sehat. Terus yang kedua, kenapa sehat penting bagi manusia. Yang ketiga itu tubuh agar tetap sehat. Karena ini problem bisnis. Masalah yang saya angkat itu karena masa pandemi banyak siswa yang kurang bergerak, artinya kurang olahraga di rumahnya, jadi yang bisa menurunkan daya tahan tubuh mereka. Jadi saya angkat materi kebugaran jasmani. Terus yang kedua, setelah tadi memberikan stimulus, peserta didik mengamati video yang diputarkan guru. Videonya itu apa yang terjadi jika kamu tidak berolahraga. Jadi dalam video tersebut dijelaskan dampak-dampak apa yang dialami jika tubuh tidak berolahraga. Jadi dengan video tersebut dapat mungkin menyadarkan siswa, ternyata berolahraga itu penting. Terus yang ketiga, siswa mengamati video lagi tentang bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Dengan berolahraga, kita bisa melakukannya dengan ini, salah satunya adalah bentuk latihan unsur kekuatan. Yang pertama adalah bentuk video, bentuk latihan unsur kekuatan. Yang kedua adalah bentuk latihan sirkuit training, karena nanti pada evaluasi akhir prakteknya itu adalah membuat satu rangkaian sirkuit training. Jadi saya masukkan juga videonya. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya mengenai materi dan video yang disampaikan. Yang selanjutnya, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Peserta didik dengan bimbingan guru menemukan dan mengungkap permasalahan yang ada di video. Permasalahannya apa saja unsur-unsur kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan. Terus apa saja macam-macam bentuk latihan tersebut. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sirkuit training? Guru menampung permasalahan yang telah dikemukakan. Lalu kegiatan membimbing penyelidikan. Yang pertama adalah peserta didik menggali informasi atau menalar dan mencari referensi lain dari internet, bahan ajar, video yang telah disediakan di Google Classroom untuk memecahkan permasalahan. Yang kedua, peserta didik mendiskusikan dengan meminta bantuan teman, orang tua, saudara tentang permasalahan yang dikirim, permasalahan pada video yang dikirim. Yang ketiga, untuk lebih memahamkan, peserta didik mengerjakan LKPD yang sebelumnya telah diunduh dari Google Classroom. Yang selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memberikan tugas gerak kepada siswa untuk mempraktikkan atau mencoba bentuk latihan kebugaran jasmani terkait
kesehatan. Terkait kekuatan ini. Yang pertama adalah aktivitas latihan kekuatan otot tungkai. Jadi bisa dipilih salah satunya, apakah mau squat jump atau naik turun bangku, satu saja yang dipraktekkan dari masing-masing kekuatan otot. Yang kedua adalah aktivitas latihan kekuatan otot perut, sit up. Yang aktivitas latihan kekuatan otot punggung yaitu back up. Yang keempat adalah aktivitas kekuatan lengan dan bahu, bisa push up atau pull up. Peserta didik mengambil gambar atau video dari gerakan yang dipraktekkan, meminta bantuan pengawasan orang tua atau saudara. Hasilnya dikirim kepada guru melalui Google Classroom. Jadi ini salah satu bentuk penilaian proses yang ada di LKPD-nya, LKPD siswa. Sebentar saya tunjukkan LKPD-nya. Lalu peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaannya dan menerima masukan dari guru. Yang kedua, peserta didik beserta guru bersama-sama merangkum dan membuat kesimpulan tentang bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, terkait dengan kekuatan ini. Kurangnya. Pada kegiatan penutup, yaitu ini juga kemarin masukan karena belum ada gerakan pendinginannya, ya saya masukkan melakukan gerakan pendinginan statis melalui putaran video. Jadi saya putar. Siswa mengikuti gerakan pendinginan tersebut. Lalu guru melakukan refleksi terkait materi yang telah dipelajari. Sebelum pembelajaran ditutup, guru memberikan tugas evaluasi menggunakan soal dalam bentuk Google Form dan tugas praktek. Tugas prakteknya itu berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kekuatan melalui bentuk sirkuit training yang akan dikirim melalui WhatsApp group. Selanjutnya, guru mengakhiri pembelajaran dengan memberi pesan agar senantiasa menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Untuk LKPD-nya, untuk lembar LKPD-nya ini Bu, yang pertama adalah biodata, keterangan satuan pelajaran sekolah. Yang selanjutnya adalah KDKI sama dengan RPP, tujuan pembelajaran. Saya kutip juga dari RPP, terus saya masukkan informasi pendukung. Yang pertama dari kebugaran jasmani. Dari kebugaran jasmani itu menentukan kemampuan fisik. Terus latihan kebugaran jasmani, pengertiannya, terus unsur-unsur kebugaran jasmani, kedua-duanya yaitu kesehatan dan keterampilan. Saya juga masukkan petunjuk umumnya adalah berdoa sebelum mengerjakan tugas. Yang kedua, pelajari kembali materi yang sudah dibagikan di Google Classroom berkait dengan materi kebugaran jasmani. Tiga, jika sumber tidak cukup, kalian dapat mencari sumber lain, internet atau buku paket. Yang keempat, batas akhir pengumpulan LKPD 1 minggu setelah diberikan. Jadi 1 minggu setelah pembelajaran dilaksanakan. Semua tugas baik jawaban dan soal dan video praktek dikirim kembali ke Google Classroom. Untuk LKPD yang pertama yaitu pengetahuan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah buka forum PJOK kelas 7 di Google Classroom. Bisa menggunakan scan QR ini atau barcode. Kemudian pilihlah materi kebugaran jasmani dan simaklah dan pahamilah video pembelajaran yang telah disediakan. Jadi untuk Classroom-nya ini dia. Ini Bu. Sini ini khusus untuk pembelajaran kebugaran jasmani. Jadi nanti bisa menyimak video pembelajaran yang di sini. Ini belum tak edit dulu. Jadi belum diambilin. Ada ini belum diambil kemarin masing-masing. Jadi siswa tinggal mengklik lalu menyimak video tersebut.
Amatilah bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang ada di video. Kemudian tulislah hasil pengamatanmu ke dalam kolom yang disediakan. Yang ketiga, identifikasi dan jelaskan salah satu bentuk latihan kebugaran jasmani dari masing-masing otot yang digunakan, masing-masing kekuatan otot yang digunakan. Carilah gambar dari sumber-sumber belajar, lalu sertakan dalam kotak. Ini kotak bentuk latihan maksudnya. Yang kedua, setelah selesai mengerjakan LKPD, kemudian diupload ke forum PJOK kelas 7 di Google Classroom. Dikembalikan diupload di Google Classroom. Untuk LKPD yang pengetahuan, yaitu tugasnya itu adalah menggunakan tabel hasil pengamatan. Jadi di sini ada 4 unsur kebugaran jasmani terkait kekuatan. Yang pertama, perut, punggung, dan lengan dan bahu. Dari keempat ini, masing-masing siswa menentukan satu bentuk latihan dari masing-masing otot tersebut. Terus setelah memilih satu, yaitu selanjutnya adalah menuliskan tahapan cara melaksanakan bentuk latihan tersebut. Jadi mulai dari sikap awalan, sikap akhirnya itu bagaimana. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat gambarnya nanti ditaruh di sini. Terus cara melakukannya dari pertama awalan begini dan seterusnya. Untuk itu untuk LKPD pengetahuan. Terus untuk yang keterampilan langkah-langkahnya kurang lebih sama tadi, yaitu menyimak pertama menyimak video yang ada di forum Google Classroom. Untuk LKPD keterampilan yaitu mempraktekkan dari masing-masing satu bentuk latihan dari kekuatan otot selama 15 detik maksudnya 15 detik dalam bentuk video. Jadi nanti videonya rekamlah kegiatan praktikmu ke dalam bentuk video, kemudian diupload ke forum PJOK kelas 7 di Google Classroom. Jadi menentukan satu bentuk latihan lalu tekan selama 15 detik. Jadi dipraktekkan banyak berapa kali yang siswa bisa lakukan. Ada 4 tabel. Nah, untuk kriteria dan skor penilaian, yang pertama LKPD pengetahuan, yaitu ada 2, yaitu ada penilaian yaitu bentuk pelatihan dan tahapan cara melaksanakan. Untuk pelatihan ada skornya maksimal adalah 2 ketika menyertakan gambar bentuk pelatihan dengan benar. Jadi gambar dan bentuk pelatihannya itu sesuai dengan unsur pelatihan kekuatan otot tersebut. Terus yang selanjutnya adalah skor penilaian untuk tahapan cara, yaitu skor maksimal adalah 3. Dengan kriteria menuliskan tahapan cara melaksanakan gerakan penutup dengan maksudnya ini kriteria 1 menuliskan tahapan cara melaksanakan gerakan awalan dengan benar. Terus yang kedua menuliskan tahapan cara melaksanakan gerakan inti dengan benar. Yang ketiga menuliskan tahapan cara melaksanakan gerakan penutup dengan benar. Nah, untuk skor 3-nya jika memenuhi 3 kriteria tersebut. Jadi jika menuliskan dari cara awalan sampai akhir benar, itu skor 3. Hanya kalau 2 mungkin cuma 2 kriteria yang benar dituliskan pada peserta didik. Kalau 1 ya mungkin cuma 1 dari kriteria tersebut yang sesuai dituliskan oleh peserta didik. Nah, untuk skor maksimal yaitu 2 tambah 3 itu 5 untuk satu soal ya 5 maksimal 5 sama. Jadi ada 4 5 skor maksimal adalah 20. Penilaian 20 skor diperoleh per 20 kali 100. Untuk kriteria pengetahuan ini keterampilannya.
Untuk keterampilan sama juga, yaitu ada dua kriteria penilaian, yaitu bentuk latihan dan melakukan selama 15 detik. Untuk kriteria yang pertama yaitu mempraktekkan gerakan dengan sangat baik, skornya 2. Yang pertama adalah mempraktekkan gerakan dengan baik. Jadi ada sangat baik, ada baik, itu skornya 1 dan 2. Untuk kegiatannya melakukan selama 15 detik, mampu mempraktekkan lebih dari 1 repetisi, itu skornya 1. Lalu kalau lebih dari 5 repetisi itu skornya 2. Kalau lebih dari 10 itu skornya 3. Jadi sama tadi, di sini skor maksimal 2, sini skor maksimal 3, ditambah itu 5. 5 tiap-tiap jenis latihan. 5, 5, 5, 5, 20. Ya, skor yang diperoleh per 20 per 100. Cuman belum sempat buat rubrik rating scale-nya. Rating scale-nya sangat baik dan belum baik, belum sempat buat, kelupaan ternyata belum ada. Itu untuk LKPD. Terus saya lanjut modul. Nah, itu modulnya ini. Untuk modul ini yang saya buat, ada pertama sampul, kedua adalah daftar isi. Dari bentuk daftar isinya, yang pertama ada terdiri dari jawab, yaitu pendahuluan kegiatan belajar. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Kegiatan pendahuluan ada deskripsi singkat tentang kebugaran jasmani. Jadi bukan pengertian maksudnya kata pengantar bagi penting tetap menjaga kebugaran jasmani. Karena seperti itu. Yang kedua adalah KIKD. Yang ketiga adalah petunjuk belajar. Yang subbab yang kedua yaitu kegiatan belajar. Yang pertama adalah IPK, KD dan IPK. Yang selanjutnya adalah BURI. Pertama yaitu saya bahas tentang pengertian kebugaran jasmani. Terus ada pengertian kekuatan otot sebagai pengantar latihan aktivitas kekuatan. Yang kedua adalah aktivitas latihan kekuatan, karena yang saya ambil cuma unsur kekuatan. Ada pengertian kekuatan. Terus ada buku latihan kekuatan. Yang pertama adalah aktivitas kekuatan otot tungkai kaki. Ada squat jump, ada naik turun bangku. Jadi di squat jump ini saya sertakan cara melakukannya. Dan ini adalah bentuk video aktivitas latihan khusus otot tungkai. Jadi otot tungkai kaki. Jadi video ini tentang khusus aktivitas latihan kekuatan otot tungkai kaki yang bisa serta di scan terus menyimak sebagai bentuk tambahan referensi bermacam-macam bentuk aktivitas kekuatan kaki lain. Jadi bukan cuma dia dapat cuma ini saja. Jadi banyak macam bisa didapat melalui video ini. Terus aktivitas kekuatan otot perut, yaitu yang saya bahas adalah aktivitas sit up. Ya, jika saya sertakan juga videonya berbagai macam bentuk latihan otot perut sebagai bahan referensi tambahan lah kekuatan perut lainnya.
gambar. Terus ini masih aktivitas kekuatan dalam otot perut, yaitu raise leg charge ya gitu. Terus aktivitas kekuatan otot punggung, yaitu yang saya bahas adalah backup, sama saya juga video khusus kekuatan otot punggung. Yang ketiga adalah aktivitas kekuatan otot kedua lengan. Saya sertakan juga video sebagai bahan referensi murid untuk berbagai macam bentuk aktivitas kekuatan lengan lainnya. Yang pertama sit up, push up, sikap awal gerakannya, terus pull up. Nah, di sini saya sertakan dua gambar karena push up laki-laki dan perempuan kan beda, jadi saya masukkan dua-duanya. Terus pull up. Ya, untuk yang ketiga, sebab ketiga yaitu aktivitas speed training, karena di IPK yang keterampilan saya menugaskan siswa untuk membuat satu rangkaian speed training. Jadi saya masukkan pembahasan tentang speed training di bahan ajar ini. Speed training ini ada pengertian speed training. Ada bentuk-bentuk beberapa contoh gerakan yang bisa dimasukkan ke dalam speed training. Terus ini saya sertakan juga contoh satu bentuk rangkaian speed training. Ada 5 pose, push up, squat, sit up, lunge, chin up. Ini satu bentuk contoh rangkaiannya. Untuk lebih memahamkan, saya sertakan juga video beserta link yang bisa disimak oleh siswa agar pemahamannya bisa lebih jelas. Untuk rangkuman, yaitu pengertian keluarga jasmani, terus pengertian kekuatan, yang terakhir adalah pengertian circuit training. Kebanyakan pengertian saya sudah masukkan. Data terakhir data pustaka, ini rata-rata di internet. Oke, habis lanjut ke instrumen. Instrumen penilaian sikap afektif. Saya menggunakan lembar pengamatan serta didik. Sikap menilai adalah religius, yaitu yang pertama berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, mengucapkan salam saat sesudah. Jadi ini ada 3 penilaian, yaitu selalu, jarang, atau kurang, dengan masing-masing nilai 20, 10, dan 5. Tanggung jawab, mengirim dan mengerjakan tugas tepat waktu. Nasionalisme, menyanyikan lagu nasional dengan penuh penghayatan. Yang keempat, disiplin, mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, terus hadir tepat waktu di ruangan Google Meet. Yang 5, percaya diri, mengaktifkan kamera selama pembelajaran daring. Yang selanjutnya adalah percaya diri ketika mengungkapkan pendapat. Untuk skor maksimal yang diperoleh, kalau ini semua 20 atau selalu itu 100. Keterangan deskripsi dan istilahnya. Untuk instrumen penilaian aspek kognitif atau pengetahuan, saya menggunakan CBT, yaitu komputer PSS, karena mengerjakan tugas melalui Google Form. Dengan petunjuk yang pertama adalah tes dilakukan dan dia berbasis komputer, siswa menggunakan media laptop, komputer, atau HP dengan jaringan internet. Selanjutnya siswa menggunakan aplikasi ini data juga.
Siswa menggunakan aplikasi scan QR di samping untuk mengklik untuk mengerjakan mengklik link di bawah ini untuk langsung mengakses soal evaluasi secara daring. Jadi bisa langsung klik langsung masuk ke soal, atau bisa mengakses Google Form siswa PJOK kelas 7 dengan cara di bawah ini. Yang pertama, Google Classroom, pilih tugas kelas, ini adalah langkah-langkahnya. Terus yang kedua, pilih soal evaluasi pengetahuan kebugaran jasmani. Nah, kurang lebih seperti nah ini tugas kelas, terus soal evaluasi kebugaran jasmani ini. Bentuk soalnya kurang lebih seperti nah ini dia bentuk soalnya. Untuk soal evaluasi masing-masing soal 10 poin. Kerjakan soal yang telah disediakan, klik kirim jika telah menyelesaikan setelah mengerjakan semua soal. Adapun isi soal, bentuk soal pilihan ganda, waktu 1 jam pertemuan, 2 kali. KD, IPK sama dengan PP. Ini dia. Bagi sisinya. Yang pertama itu indikator soal. Indikator soal itu siswa dapat memahami pengertian dari kebugaran jasmani. Tadi dimasukkan juga, belum disertakan ABCD. Disertakan ABCD-nya dengan bentuk soalnya seperti ini, kunci jawaban, terus 10 level kognitif 1. Yang soal kedua yaitu ini, siswa dapat memahami manfaat dari latihan jasmani. Jawaban D, nya 10. Yang ketiga ini, siswa dapat memahami manfaat dari latihan kebugaran jasmani. Yang keempat, siswa dapat menganalisis berbagai bentuk aktivitas kekuatan kebugaran jasmani. Di soalnya ada gambar pada soal tersebut dipilih gambar yang mana termasuk latihan otot kaki. Jadi siswa akan mengklik gambarnya yang tepat. Yang kelima, siswa dapat menganalisis berbagai bentuk aktivitas kekuatan kebugaran jasmani. Sama soal ada gambar juga. Yang keenam, siswa dapat menganalisis berbagai bentuk aktivitas kekuatan kebugaran jasmani. Sama juga ada gambar. Terus siswa memilih bentuk latihan apa, nama bentuk latihan itu apa. Jawaban sama juga, siswa dapat menganalisis berbagai bentuk aktivitas kekuatan kebugaran jasmani. Ada soal, terus disertakan dari gambar tersebut, disuruh memilih bentuk latihan dan kekuatan yang dinilai itu apa. Yang apa. Terus yang selanjutnya, siswa dapat menjelaskan cara melakukan berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan kekuatan. Selanjutnya, yang 9, siswa dapat memahami pengertian dari sirkuit training. Yang terakhir adalah siswa dapat memahami bentuk latihan sirkuit training melalui rangkaian berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan kekuatan. Jadi pada soal terakhir disediakan gambar satu bentuk rangkaian sirkuit training dari tiap pos beda bentuk latihan. Jadi tugasnya adalah memilih bentuk latihan yang pas dari pos 1 sampai pos terakhir. Itu untuk
instrumen penilaian pengetahuan untuk keterampilan, sama KDI IPK, langkah-langkahnya bersama. Yang membedakan cuma ini, praktikkan masing-masing satu bentuk latihan dari masing-masing kekuatan otot yang dikembangkan dengan durasi 20 detik tiap pos latihan dalam bentuk sirkuit training. Untuk pos pertama yang ditentukan adalah kekuatan otot kaki 20 detik, yang pos kedua kekuatan otot perut 20 detik, pos ketiga kekuatan otot punggung 20 detik, yang keempat kekuatan otot lengan 20 detik. Setelah itu lakukan pendinginan setelah latihan yang ke-6. Kegiatan praktik mau ke dalam bentuk video, kemudian di-upload ke forum video kelas 7 di kelas.com. Untuk rangkaian kegiatannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama melakukan pemanasan masuk ke bentuk sirkuit training. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, masing-masing 20 detik dengan istirahat tiap pos yaitu 5 detik. 5 detik. Setelah melakukan sirkuit training, gerakan pendinginan yaitu 5 sampai 10 detik. 5 sampai 10 menit. Jadi ini direkam terus di-upload ulang ke forum Google Classroom sebagai penilaian keterampilan siswa. Saya tambahkan juga peringatan. Dalam melakukan kegiatan harus diawasi dengan orang dewasa, kakak atau orang tua. Lakukan di tempat yang luas dan aman, misal halaman rumah atau lapangan. Untuk pengamatan dan penilaian keterampilan hampir sama dengan penilaian keterampilan LKPD. Ada dua kriteria penilaian, yaitu bentuk latihan ini 20 detik, karena saya ambil juga dari kriteria LKPD. Sama skor 2, skor 3 tambah total 5. Iya, total 5 nilai 100. Untuk remedial dilakukan apabila setelah diadakan penilaian pada kompetensi yang telah diajarkan pada peserta didik, nilai yang dicapai tidak memenuhi KPM, yaitu 70. Untuk pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi yang dapat diberikan pada peserta didik yang telah mencapai KKM atau KKD. Pengayaan dilaksanakan oleh siswa dengan mempelajari ini salah ya. Oke. Itu untuk instrumen. Yang terakhir media pembelajaran. Banyak ya punya apa dia. saya ngecek tadi dulu, apakah saya ini menjelaskan sendiri atau terlempar dari terakhir media ini Bu. Media tadi ada sekolah, KI, KD sama, intelijen pembelajaran sama. Untuk media pembelajarannya saya gunakan lagi media pembelajaran. Ya, ini yang pertama, apa yang tidak terjadi tidak berolahraga. Terus video yang kedua, bentuk latihan sesuai kekuatan. Yang ketiga, bentuk latihan sirkuit training. Untuk materi pembelajaran, saya menggunakan bahan ajar yang saya susun, terus buku siswa. Untuk media informasi dan komunikasi ada Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp. Yang terakhir adalah quiz easy untuk melaksanakan quiz pretest tadi. Alat dan perlengkapan, matras ketika melakukan sit up, bangku ketika melakukan naik turun hardpart tes itu, tali skip mungkin ketika digunakan untuk skip jam, stopwatch mengatur waktu tiap pos, kon sebagai posnya, dan handphone gadget untuk merekam dan mengirim tugas. Sumber belajar, buku siswa dan buku guru, kurikulum 2013. Habis. Nah, udah Bu. Yang proses pembelajaran yang telah saya susun. Atas waktunya, ya lumayan lama, terima kasih. Oke, ada yang mau komentar dengan penjelasan Pak Edi yang
yang panjang kali lebar kali tinggi. Nah, Kayaknya waktu sudah habis ini, Bu. oke. Kurang 10 menit. Oke, secara keseluruhan itu sudah bagus Pak Edi, cuman ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mohon untuk dicek Siap. kembali, terutama IPK ya, karena IPK itu kalau saya lihat gitu, mengidentifikasi sebenarnya masuknya C1 ya, kebalik tadi ya sebenarnya. Nah, kemudian ketika dari C2 itu Pak Edi langsung loncat saja gitu ya, meloncat saja ke C4 gitu, C3-nya ditinggalkan gitu. Nah, Iya. ya. Iya. Mendefinisikan itu apakah tidak masuk C1 kah itu? Nah, kalau seperti ini sepertinya terbalik gitu. Ketika kita harus konsep dulu itu mestinya di awal ya, baru kepada menjelaskan gitu. Nah, C3-nya ini tidak ada di sini. Ya. Siap. Itu nanti tolong dicek kembali. Itu saja sih, sehingga kemudian di bawah coba. Nah, di bawah karena ini memang daring ya, bawah lagi. Iya. Oke. Nah, iya. Tolong dicek kembali penulisan-penulisan yang mungkin masih kurang hurufnya dan sebagainya. Nah, kemudian ini guru memberikan pertanyaan atau penjelasan gitu ya. Stimulusnya berupa pertanyaan atau penjelasan. Karena itu kan bentuknya pertanyaan. Mungkin penjelasan dulu, maksudnya penjelasan pengantar. Oh, ternyata di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan karena gini. Terus saya tanya, kira-kira ada yang ngerti tidak sehat itu apa? Gitu maksudnya, Bu. Penjelasan dulu baru pertanyaan. Oke, kemudian bawah. Saya ini heran ya, kenapa kok goyang kewer-kewer itu selalu banyak digunakan gitu. Padahal kalau saya lihat itu enggak sesuai gitu kalau sama PJOK gitu, dari bajunya saja itu pakai apa itu dia? Apakah tidak ada selain goyang kewer-kewer ini ya? Bu, bisa Bu, cuman saya kemarin karena lumayan populer di anak-anak ini jadi saya ambil. Nah, iya sih populer gitu, tapi apakah itu mengarah gitu? Kalau PJOK itu mengarah enggak kira-kira? Kenapa kok goyang kewer-kewer? Karena saya juga kemarin mendapati gitu di jam 4 gitu, hampir satu kelompok menggunakan goyang kewer-kewer. Saya sampai sampaikan, ini istimewanya di mana gitu? Unsur PJOK-nya ada di mana nih goyangnya seperti itu? Pakaiannya saja enggak pakai pakaian olahraga, tapi dia pakainya adalah pakai hem yang seperti itu gitu kan. Nah, apa istimewa goyang kewer-kewer ini loh yang saya jadi bertanya gitu ya. Apakah tidak ada gitu selain goyang kewer-kewer ini? Oleh. Nanti Bu Septiana ikut kewer-kewer itu nanti ya. Ya, kemudian oke. Berarti mereka mengamati. Setelah mengamati mereka apa, Pak? Yaitu mereka tidak langsung ke LKPD-nya ya dia ya? Enggak, Bu. Enggak langsung ke LKPD. Nanti LKPD setelah... Berarti mereka ada lembar sendiri. Ada lembar sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Maksudnya, Bu? Ya kan ini Bapak menyampaikan terkait menemukan dan mengungkapkan permasalahan yang ada di video yang dikirimkan oleh guru. Nah, ketika mereka itu menampung permasalahan yang ditemukan itu tidak menggunakan LKPD ya? Kenapa kok tidak dimanfaatkan LKPD-nya untuk ini? Oh, LKPD belum diberikan, nanti diberikan pada saat ini. Nah, ini kan berarti jadi diskusinya ini panjang gitu ya? Karena mereka juga harus mengajarkan LKPD. Kemudian ketika mereka mempresentasikan, apa yang mereka presentasikan? Apakah dari LKPD-nya itu atau apa? Untuk yang mereka presentasikan itu hasil pengajian LKPD-nya, Bu. Nah, saya kan berarti ada 2 kali diskusi kan di situ ya?
Kenapa Iya, tidak saya langsung paham, ke saya paham. LKPD-nya saja? Siap, Oke, siap, saya nah paham. mungkin ya, tapi kalau memang sudah seperti itu ya monggo gitu. Tetapi mungkin kita juga harus memperhatikan itu. Kemudian ini memalukan loh ya, bukan melakukan gitu. Kalau memalukan, bagaimana cara memalukan itu? Mana sih, Bu? Loh, yang nulis loh enggak kelihatan gitu. Bawah itu penutup itu yang paling atas itu. Melakukan atau memalukan itu? Belum ketemu. Kegiatan penutup yang paling atas Oh, itu. memalukan. Iya, memalukan. Iya, siap. Loh, itu loh maksud saya. Nah, kemudian Siap. untuk tindak lanjut ya Pak Edi ya, tindak lanjutnya bisa dimasukkan di situ apa yang menjadikan tindak lanjut? Apakah dari kegiatan ini? Jadi pencantuman, jadi rencana tindak lanjut yang diberikan apa? Ya, ini kan sebenarnya sudah ada ya, mungkin guru memberikan soal evaluasi itu kan sebenarnya rencana tindak lanjut juga gitu. Cuman bunyinya atau uraian terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan digunakan apa, oh guru memberikan tugas seperti itu tidak masalah gitu ya. Kita tidak perlu lagi berikan yang lain karena itu termasuk rencana tindak lanjut gitu. Oke. Kemudian tadi memang untuk apa medianya hanya berupa apa Pak Edi? Untuk medianya saya menggunakan video pembelajaran. Hanya itu gitu, enggak ada PPT-nya ya? Enggak, saya enggak pakai PPT. Jadi maksudnya seperti penyampaian tujuan itu melalui apa? Hanya lisan saja kah? Tidak Hanya menggunakan lisan, Bu. PPT? Kenapa Enggak itu menggunakan tidak PPT. dipadukan antara PPT dengan video itu? Iya. Apakah cukup mereka lewat Google Classroom, tidak ada tatap maya kah? Itu kan Google Classroom sebagai penampung materi terus pengumpulan tugas. Asinkronus. Nah ya, maksud saya kan Ya, ada tatap muka. sinkronis. Itu kan karena gini, ketika nanti dinilai kan pasti ditanyakan ya penyampaian tujuan pembelajarannya ada enggak gitu. Ya kan, intinya kan seperti penyimpulan gitu. Maksud saya, kenapa kita tidak memadukan antara video-video ini dengan PPT tujuannya. Kemudian karena penyimpulan itu kan perlu bahwa tadi untuk misalnya seperti sirkuit training tadi bagaimana cara melakukan itu kan mungkin bisa dimasukkan lagi pada PPT. Itu saja sih kalau menurut saya untuk masukannya gitu ya. Dan yang pasti tolong dicek kembali untuk penyusunan kisi-kisi. Penyusunan kisi-kisi itu juga harus lengkap ya Pak Edi. Kalau tadi sudah bagus menggunakan Google Form gitu ya. Tetapi kisi-kisinya itu tidak lengkap. Komponennya yang ada di kisi-kisi itu tidak lengkap. KD-nya tidak ada, ya. IPK-nya tidak ada, materinya tidak ada. Adanya adalah indikator soal. Nah, indikator soal itu kan penjabaran sebenarnya, penjabaran dari IPK. Kita mau buat berapa soal. Dan kita tidak dan kata-katanya itu kan yang operasional loh, memahami itu enggak operasional loh ya. Nah, L1, L2, L3 harus diperhatikan. Tadi saya melihat menganalisis tapi level kognitifnya masih L1. Padahal menganalisis itu jelas bahwa itu adalah L3 gitu. Itu sih mungkin kalau masalah itu, tetapi secara keseluruhan sudah bagus, hanya beberapa itu saja yang mungkin perlu diperbaiki gitu. Sehingga apa yang Pak Edi sudah buat itu bisa lebih sempurna gitu ya, lebih bagus lagi gitu ya. Oke. Kemudian coba yang di keterampilan tadi. Keterampilan. Nah, ini kan ada pos-pos gitu ya. Kemudian coba bawah. Coba bawah lagi. Pengamatan. Oh, ini pengamatan, yang mengamati siapa? Dari gurunya yang dari videonya itu kah? Iya, Bu, dari videonya.
Oke, kemudian tolong dicek kembali. Kalau saya tadi melihat ada chin up gitu, padahal Pak Edi tidak membahas chin up sama sekali loh ya di atas. Hanya pull up dan push up. Chin up. Iya, Ada, iya. tadi ada materinya di atas tadi chin up? Nggak Untuk ada. di bahan ajarnya saya tidak cantumkan, Bu. Nggak ada. Tapi kalau tiba-tiba terus masuk di materi ya, masuk di apa sirkuit trainingnya tadi kan nanti tambah nggak jelas itu. Kenapa kok tiba-tiba muncul chin up? Oh, itu di anu, Bu, di bahan ajar bentar. Ini dia bahan ajar. Loh, saya hanya tanya gitu loh. Di atas sama sekali enggak bahas tentang chin up loh ya. Enggak, ya. Bahas tadi chin up, enggak tiba-tiba kenapa muncul chin up, muncul ini long ini gitu kan? Nah, padahal tadi apa yang dimaksudkan di situ? Ada push up, ada squat, ada sit up, ada apa lagi tadi? Ada Harpat. Back up. Ya, back up. Ya. Back up lah. Ini kok tiba-tiba muncul chin up dan ini. Nah, itu loh maksud saya. Ya, tolong untuk disinkronkan saja gitu ya. Kita harus konsisten gitu. Materi apa sebenarnya yang akan kita masukkan di situ? Itu harus sinkron mulai dari RPP, mulai dari bahan ajar, mulai dari evaluasi sampai kepada media itu harus apa namanya? Harus sinkron gitu. Ya. Kalau enggak nanti bingung siswanya. Loh, kenapa kok saya di sini kok tiba-tiba muncul ini gitu. Padahal tidak pernah diberikan untuk chin up gitu. Gitu ya Pak Edi ya. Tetapi secara keseluruhan sudah bagus gitu ya. Hanya itu saja yang mungkin perlu kami berikan masukan. Oke, bagaimana yang lain? Jangan marah saya, marah Pak Edi karena terlalu lama ketika presentasi. Atau mungkin alhamdulillah saya tidak presentasi sudah diborong Pak Edi gitu ya. Itu sepertinya mimik wajahnya Bu Septiana itu seperti itu sudah. Enggak ya Bu ya? Enggak ya Bu Septi ya? Oh ini. Ya, oke. Ada mungkin yang perlu didiskusikan silakan. Enggak. Udah. Ada mungkin yang perlu didiskusikan silakan. Pak Arif sudah ngantuk itu, sudah mau pulang sepertinya. Atau mungkin tidur di mertua itu. Cari bunda. Mau nanya Ibu. Apa? Mau Oke, Pak Edi bisa mau bertanya di kegiatan inti yang mengorganisasi peserta di pada masalah itu apakah harus berkelompok atau kalau individu gimana Ibu? Apakah harus berkelompok atau tidak apa-apa kalau individu? Sebenarnya enggak masalah Pak kalau memang individu gitu, tetapi memang biasanya ketika kita itu juga memasukkan pada pembelajaran inovatif itu adanya kerjasama di situ. Jadi kita memasukkan juga PPK-nya, bagaimana mereka itu melakukan kerjasama. Ya, ada collaboration di situ. Collaboration-nya nanti masuk di mana ketika itu masuk di pembelajaran abad 21 ya. Ya, karena mungkin di critical thinking-nya, kemudian communication ya, kemudian collaboration-nya itu masuknya di mana? Ketika itu tidak melakukan pengelompokan gitu. Ya, seperti itu. Sebenarnya pengelompokan itu ya mungkin mereka kalau juga secara online itu juga bisa, misalnya kalau di Zoom itu kan ada breakout room ya. Ataupun juga mungkin melalui WA ngajakkan dulu baru dikumpulkan ke salah satu gitu, mungkin juga bisa itu dimanfaatkan gitu. Tapi ya sebaiknya memang dikelompokkan karena maksudnya juga di 4C-nya tadi kolaborasinya harus ada. Gitu bahasan. Punya bahasan individu? Individu kemarin Bu. Mau dirubah lagi. Ya. Dirubah lagi. Sedikit ya Ibu. Sedikit ya. Iya, Pak Edi juga dirubah loh ya, karena itu tidak sesuai itu IPK-nya itu nanti jadi bingung. Dan sama untuk kisi-kisinya gitu. Ada lagi mungkin Pak Azhar di mana ini? Masih di sekolah ini?
Oke, kan besok sudah tidak sama saya gitu kan. Mungkin tidak tahu Pak Darso, kalau pagi saya tidak tahu gitu. Kalau saya sih menyesuaikan saja dengan aktivitas biar nanti semuanya bisa ikut. Itulah Pak Darso minta besok penyusunan blended Ibu. Kami belum ada contoh blended Ibu. Minta tolong lah Ibu kalau ada contoh. Jadi kami ada referensi. Pak Darso mintanya blended besok Ibu. Iya, karena tadi saya tanya saya sih, saya telepon saya belum saya angkat, tapi ternyata sampai Sabtu. Oke, tidak apa-apa, nanti saya carikan contoh gitu, saya carikan contoh. Tetapi ketika mungkin Pak Darso punya contoh ya biar dijelaskan dulu sama beliau. Ya, intinya kan seperti ini. Blended learning sama hybrid learning itu adalah sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang saya masih menjumpai bahwa di RPP itu langsung dibagi dua saja. Oh, ini pembelajarannya online, ini offline. Ketika online apa yang mereka lakukan, ketika offline online apa, offline apa. Itu sebenarnya bukan termasuk, itu adalah blended learning, tetapi adalah hybrid learning. Kenapa? Karena mereka melakukan kegiatan yang sama pada satu waktu. Nah, kan kalau blended itu kan pasti kapan mereka mengerjakan A ini, baru kan mereka nanti kan kalau kita misalnya pakai flipped classroom kan siswa mempelajari dulu di rumah apa materinya, kemudian mereka praktek ya kan, kemudian nanti diskusi kan seperti itu. Ya nanti coba saya berikan contoh. Nah, misalnya ya umpamanya saja besok kemudian Pak Darso ditanyakan dulu ke Pak Darso, Pak ada contohnya enggak gitu. Ketika misalnya contohnya tadi langsung dua tadi ya, online sama offline langsung diparuh gitu ya, dibagi gitu. Oh ini yang online, ini offline, ini kemudian kegiatannya sama gitu, tapi hanya beda online offline. Itu bukan blended. Kita harus bisa membedakan loh ya. Karena kalau blended learning tadi pembagian. Coba nanti dicek kembali. Iya. Yang saya jumpai di internet tuh kan yang dari kawan-kawan yang lain juga kan seperti itu, makanya saya tidak yakin Ibu. Kalau bukan dari Ibu saya tidak yakin rasanya. Ya enggak gitu ya. Besok Pak Darso mintanya apa? Nanti saya yang disalahkan nanti. Enggak. Kalau dari Ibu tuh kan sesuai kisi-kisi. Kan banyak Ibu memberikan kita komentar kan sesuai dengan kisi-kisi penilaian. Jadi kita enggak capek Bu ngerjakan 2-3 kali kan. Kalau dengan Ibu kan enak. Itunya Bu. Sesuai kisi-kisi dah. Tidak broker lagi. Dan nanti kalau saya terlalu berat ini Bu, saya ini harus revisi lagi banyak gitu ya. Jadi harus kerja lagi gitu. Enggak Bu, itu kan di awal saja. Nanti mungkin 3, 4, 5, 6 sampai 8 kan jadi sudah tahu benarnya sudah kan. Sudah terbiasa gitu. Ya, ya enggak apa-apa. Nah, oke, enggak apa-apa lah. Mungkin ini 8 hari ke depan ini 8 hari sekarang tanggal 12 ya. 12 nanti Pak Darso 8 hari. Mungkin nanti sebelum ke Pak Ridwan saya masuk dulu, baru nanti Pak Ridwan, sehingga ada jeda-jeda gitu. Ya, jeda satu sesi. Mungkin yang lain mau konsultasi, bukan konsultasi itu sing usul sing ngatasi ya, tetapi bagaimana nanti kita itu bisa memecahkan gitu apa yang menjadi ganjalan. Misalnya Pak Azhar, saya masih belum paham di sini, silahkan disampaikan gitu, atau mungkin Pak Taufik, Pak Ilyas, ataupun juga Pak Bu Septi gitu ya, silahkan, enggak apa-apa gitu, daripada nanti jadi bisul ya, bisul itu bisa meledak kapan saja gitu. Nah kalau itu nanti jadi numpuk tambah sakit itu nanti, karena meletusnya itu kapan itu enggak tahu ya gitu loh. Kalau misalnya memang ada yang mau disampaikan, misalnya saya masih belum paham di sini, atau mungkin saya mengalami kesulitan di sini, silahkan disampaikan. Daripada ketika nanti ketemu lagi, loh kemarin kok enggak saya kerjakan gitu ya. Karena memang kita terbatasnya oleh waktu gitu. Kalau saya harus satu persatu mulai dari RPP sampai kepada instrumen, itu kan perlu waktu yang lama gitu loh. Dan mungkin nanti kalau di kesempatan lain, kalau tadi sudah Pak Edi, mungkin nanti gilirannya Pak Azhar misalnya, nanti Pak Ilyas gitu. Tetapi
intinya di sini kita membiasakan saja gitu ya. Kita membiasakan saja bahwa memang urutan-urutan yang kita harus lakukan ketika kita menyusun perangkat itu seperti itu. Ini memang tidak semudah ketika kita menggunakan RPP 1 lembar. Karena yang kita nilai di sini adalah bagaimana proses. Ya, seperti itu. Apalagi kalau misalnya sekarang sudah ganti kurikulum ya, itu yang susah lagi gitu. Ya, saya baru dapat share-sharean ini ya untuk kurikulum portofolio kurikulum yang baru gitu ya. Aduh, bagaimana ini? Apalagi mungkin kalau di sekolah mungkin tidak sama seperti di perguruan tinggi gitu ya, karena kalau perguruan tinggi itu lebih urgentnya nanti akan kemana lulusannya gitu ketika kurikulumnya harus kita ganti terus. Oke, cukup mungkin karena tidak ada ini Bu Septiana sudah ngantuk, sudah ditunggu anaknya mungkin ini ya. Cukup, tidak ada. Saya tunggu besok atau sampai besok lusa, saya berikan waktu sampai besok lusa untuk bisa upload untuk perangkat pembelajaran pada kasus 2. Bagaimana penilaiannya? Tadi sudah saya sampaikan. Kalau saya sih menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan dengan apa yang ada gitu. Bukan diada-adakan gitu, tetapi kita menyesuaikan dengan apa yang ada. Ya, bukan mengada-ada dan apa ya? Objektif saja sih gitu sih kalau saya, ya. Gitu. Cukup? Pak Arif sudah tidak kuat matanya, ngantuk. Cukup? Gak ada yang ngomong ini. Pak Ilyas kok tumben ini terang benderang. Pakai HP, Ibu. Oh gitu. Oke, baik. Kalau mungkin cukup, ya saya tunggu untuk tugasnya ya, diuploadnya maksimal 2 hari dari sekarang ya. Berarti kalau sekarang itu hari Rabu, berarti terakhir hari Jumat malam. Ya, itu. Baik, mungkin itu yang oke. Apa Pak Arif? Apa? Masuk hilang? Masuk hilang, Pak? Hamburan Bu, berhamburan kadang. Oh. Tidak bisa langsung disimpan dalam PDF gitu, dalam file PDF itu. Masuk hilang, Pak? Bisa Ibu, kadang tabel-tabel, kemudian ada bagan-bagan tuh kadang berhamburan Ibu. Itu sudah saya alami kemarin. Ya enggak apa-apa, monggo. Kalau misalnya memang pakai Word juga enggak apa-apa gitu Nggak ya. apa-apa, Ibu, Bisa ya. enggak misalnya dijadikan satu gitu. Bisa, Ya bisa. enggak apa-apa. Yang penting lengkap gitu aja sih kalau saya. Dan mungkin untuk yang seperti kisi-kisi dan sebagainya itu juga harus lengkap ya, jangan hanya soal kunci jawaban selesai gitu. Karena itu berarti tidak berproses. Itu saja. Oke, seperti biasa silakan dinyalakan kameranya loh. Siapa yang menghilang? Apa Pak Taufik? Ini di-upload di mana? Di Loh, di kasus 2 enggak bisa lah. Enggak ada tempat uploadnya kah? Bisa. Di LMS Pak Topik. Di Vinesa. Di LMS Pak, jangan di Google Drive saya. dikirim ke Ibu langsung. Enggak lah, nanti enggak tercatat di situ. Ibu. Ya. Oke. Silakan kita bergaya dulu. Pak Hasan ini enggak pernah menyumbangkan gaya kok. Gayanya cool. Ayo Pak Hasan. Bingung Ibu, jarang foto-foto. Bu save aja lah. Mana Bu save? Buset pusing gini kok. Gini Banyak buset. cucian Bu katanya. Banyak cucian katanya Bu.
ceria dong Busep gitu. Bagaimana? Pak Edi, Pak Edi. Boleh lah kayak Pak Luhar tuh. Masa Pedi lagi. Kemarin subuh. Oh, gimana? Gimana ya Pak? Cepetan toh Pak. Ngantuk itu loh. Saya nggak bisa tapi saya hanya satu. Kalau Ibu gini aja, Bu. Oh gini ya, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ya, dan nanti insya Allah akan saya berikan contoh untuk blended learning. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan Ibu. Jangan Makasih, Pak Rida. amin. Iya, jangan lupa tagihannya ya. Iya. Terakhir ya, gak enak ya. Jangan lupa tagihannya ya. Tadi ngumpulkannya tetap PDF ya Pak? Boleh pakai Word. Di LMS bisa pakai Word ya Pak? Bisa. Saya yang pertemuan Oh, iya. satu pakai Word. Bisa. Oke, siap. Itu, Terima kasih. Bentar, itu sebelum kita mengupload itu kan ada namanya menyusun dokumen rancangan. Nah, rata-rata saya lihat di kelompok A itu pakai link juga ya. Kalau saya copy paste Pak. Langsung Bukan copy paste ya. sebenarnya forum diskusi itu Pak. Sebenarnya bukan penilaian gimana itu kan, bukan tagihan sebenarnya, itu cuma forum diskusi sebenarnya itu Pak. Berarti mungkin tidak dinilai aja mungkin. Tahu juga ada nilainya atau tidak kan. Penting ada itulah ada yang kalau pasang bagaimana? saya di copy atau saya kayak Bu Septiana Pak, di copy sajalah, RPP-nya saja sih. Oh, Iya. RPP saja. Oh iya. RPP saja di copy. Setelah itu biar terbuka Pak. Terbuka biar kita bisa upload tugas yang ini. Iya. Yang 5 komponen. Karena saya lihat ada 2 cara yang dilihat. Besok Oke, jangan Pak, lupa jam saya- 6:30, 6:30 ya. Besok ya. Siap. Soalnya kemarin tadinya nego-nego Sama, Pak, ya? keras sekali dah sama Pak Narso tadi. Dia ngototnya Gimana, Pak, pagi. katanya? Itulah dia ngototnya pagi. Saya bilang itulah Pak, kalau pagi ini kan banyak kegiatan yang lain kata saya kan. Tak jamin semuanya hadir kata saya kan. Kalau maghrib mungkin bisa menjamin semuanya hadir kata. Itulah saya minta komitmen kawan-kawannya ya, biar hadir semua tepat waktu. Nanti Pak Narso minta pagi lagi kan kita yang repot. Iya. Siap. Iya, oke. Enak dari Terima lagi, kasih. Pak. Siap. Iya, makasih Pak Esan. Oke, terima kasih Pak. Ya, pamit dulu. Assalamualaikum. Salam.